Shalom Amanginang. Ternyata kita sudah berada di jam dan menit-menit terakhir 2021. Mari kita akhiri tahun ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Dawang dainang, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2021 dan kalau Tuhan berkenan kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Sebelum kita mengakhiri tahun ini, apakah kesimpulan yang bisa kita katakan tentang hidup kita dalam perjalanan panjang 1 Januari sampai 31 Desember ini? Dan bagaimana kita memasuki tahun yang baru? Jadi kesimpulan kita tentang hidup kita dalam perjalanan ini dan kemudian bagaimana kita melangkah memasuki tahun yang baru. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, setelah melalui perjalanan panjang dengan segala suka dukanya, dan khususnya perjalanan masa-masa COVID-19 yang menguras energi, tenaga, pikiran, dan membuat seluruh perhatian bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia bagaimana mengatasi COVID. Dan hari ini kita bisa sampai di akhir tahun 2021. Banyak hal yang telah kita lalui yang bisa membuat kita kehabisan energi, kita bisa kehabisan dana, kita bisa kelelahan, ada yang meninggal, ada yang sakit parah, dan banyak persoalan-persoalan kehidupan yang kita lalui sepanjang tahun ini. Ada banyak saudara-saudara kita yang telah mendahului kita karena akibat COVID-19. Dan sekarang kita masih ada di sini. Bukan karena kita lebih baik, ya,
Jadi kalau kita masih hidup sekarang, kita bisa lepas dari COVID-19, kita bisa lepas dari berbagai mara dan bahaya yang kita lalui tahun 2021 ini, bukan karena kita lebih baik dari mereka, tapi Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk memberikan kontribusi untuk hidup dan kehidupan ini. Lalu, apakah kesimpulan yang bisa kita ambil setelah perjalanan panjang 1 tahun ini, belajar dari firman Tuhan, belajar dari Yeremia ini, kita boleh bersama-sama, apapun yang terjadi dalam perjalanan hidupku sepanjang tahun ini, saya tahu dengan pasti Tuhan punya rancangan yang jelas tentang hidupku. Jadi ada rancangan Tuhan yang jelas tentang hidup kita. Apa itu? Rancangan Tuhan adalah rancangan kebahagiaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan adalah rancangan masa depan yang penuh harapan. Sekali lagi ya, rancangan Tuhan untuk hidupku adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan masa depan yang penuh harapan. Sekarang, apapun yang sedang kita jalani ini, apapun peristiwa-peristiwa kehidupan yang sedang kita lalui, itu berarti kita sedang berada dalam proses rancangan Tuhan untuk membawa kita menjadi lebih baik, menjadi diri kita yang terbaik sesuai dengan yang direncanakan oleh Tuhan. Firman Tuhan tadi berkata, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ingat ya, sepahit apapun perjalanan hidup kita tahun ini, sesulit apapun medan kehidupan yang kita lalui, bagaimanapun susahnya pengalaman kita, mungkin sampai berurai air mata, hati pedih dan perih, bukan karena Tuhan ingin mencelakakan kita. Itu jauh dari rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan untuk kita adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan untuk kita, untuk aku, untuk Amang Inang, untuk saudara-saudara sekalian adalah rancangan masa depan yang penuh harapan. Jadi, persoalan-persoalan kehidupan yang kita lalui ini jangan sampai membawa kita kepada kesimpulan Tuhan telah meninggalkan aku. Tuhan tidak peduli kepada aku. No. Dalam rancangan ini, dalam peristiwa ini, kita dalam rancangan Tuhan. Bahasa Batak ada ya, purper pada dorpi tu di posda. Ya, itu bagus banget dalam bahasa Batak. Purper pada dorpi tu di posda. Jadi ketika mau membangun, semua barang-barang itu nampaknya berantakan. Jadi kalau enggak orang ngerti, aduh, apaan ini semua berantakan semuanya. Tapi bagi orang yang mengerti bahwa ini sedang dalam proses pembangunan, oh yes, nampaknya semuanya berantakan, nampaknya semuanya kacau balau, tapi itu adalah rancangan untuk satu bangunan yang luar biasa. Jadi rancangan bangunan kehidupan kita, bangunan kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan. Memang kadang kacau, kadang susah, kadang sakit. Jadi kalau ada batu kadang dipotong, kadang dipecah. Kalau papan kadang digergaji, kadang dipaku, kadang diketam dan semuanya. Itu menyakitkan. Tapi itu semuanya rancangan damai sejahtera. Rancangan masa depan yang penuh harapan. Itulah kesimpulan kita tahun ini. Sekali lagi, tanpa mengabaikan, tanpa meremehkan hal-hal pedih, perih, yang menyakitkan, yang kita alami, siapapun yang mengalaminya, saudara-saudara. Itu betul, sakit, itu pedih, itu perih. Tapi itu adalah bagian dari proses menjalani rancangan Tuhan. Kalau kita mau ya,
Kalau kita mau mengikuti rancangan Tuhan, maka semuanya itu, firman Tuhan berkata, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel hari itu. Jadi apabila telah genap waktunya, aku akan memperhatikan kamu. Akan mulailah kelihatan wujudnya. Wow, sudah mulai kelihatan. Dan pada akhirnya kelihatanlah pribadi kita, karakter yang tangguh, karakter yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, itulah kesimpulan kita menutup tahun 2021 ini. Ada banyak hal yang tidak kita paham, ada banyak hal yang tidak kita mengerti. Tapi selama kita percaya bahwa aku sekarang dalam rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera Tuhan, rancangan masa depan yang penuh harapan. Ada banyak hal yang tidak saya pahami. Aku percaya saya sedang dalam proses menuju masa depan yang lebih baik itu. Ada lagu buku Ende yang luar biasa seperti ini. Nang sipata di pabenda debata pangurupina molo Jepang tikini pitor tongo sonai. Jadi sepertinya kita juga dipedulikan oleh Tuhan. Sepertinya kita diabaikan oleh Tuhan. Jadi sama seperti bahan-bahan bangunan ya. Ada yang dibiarkan tergelak berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan gak disentuh-sentuh. Tapi pada waktunya dia dipegang dan dipergunakan untuk satu hal yang penting. Itulah hidup kita. Jadi tunggu giliran. Kita semuanya sudah ada dalam rancangan Tuhan. Rancangan masa depan yang penuh harapan. Ya saudaraku, dengan demikian kita bisa menutup tahun 2021 dan dengan percaya diri dan dengan mengandalkan tetap berada dalam rancangan Tuhan, kita memasuki tahun 2022 yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Saudaraku, selamat mengakhiri tahun 2021 dengan tetap percaya aku ada dalam rancangan damai sejahtera Tuhan, rancangan yang penuh harapan untuk masa depan, dan aku melangkah masih tetap dalam rancangan Tuhan yang penuh harapan itu. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan, kami sungguh bersyukur boleh mendengar firman-Mu yang memberangkatkan kami mengakhiri tahun 2021. Dan dengan belajar dari firman-Mu, kami boleh mengambil kesimpulan yang sama, bahwa semua proses perjalanan hidup kami ada dalam rancangan-Mu. Meski kadang tidak kami bisa pahami, tidak bisa kami mengerti, tapi semuanya itu adalah rancangan-Mu untuk damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan. Berangkatkanlah kami dari tahun 2021 ke tahun baru 2022 dengan tetap percaya kepadamu. Kami belum tahu apa yang terjadi esok, tapi kami percaya selama kami ada dalam rancangan-Mu, segelap apapun perjalanan yang akan kami lalui, sesulit apapun medan kehidupan yang akan kami lalui, kami percaya kami sedang menuju masa depan yang penuh harapan bersama. Dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa untuk semua orang yang mengalami kepedihan, mengalami tekanan, mengalami kesusahan, mengalami kesedihan sepanjang tahun ini. Baik oleh sakit penyakit, baik oleh persoalan-persoalan ekonomi, masalah-masalah sosial, masalah keluarga, apapun itu Tuhan. Jamah hati setiap mereka. Ingatkan bahwa mereka semua ada dalam rancangan masa depan-Mu yang penuh harapan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur dan berserah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.
Shalom saudaraku, selamat mengakhiri tahun 2021 dan bersama-sama memasuki tahun 2022. Horas